Perkenalkan, nama saya Julari Elsa Jananu. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dari tugas ekonomi pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan suatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia itu sendiri yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seseorang individu dalam berperilaku atau dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Nah, di sini juga sumber daya manusia itu merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Nah, seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya ya, yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, di sini ada pun pengertian dari sumber daya manusia secara makro, yaitu penduduk atau warga yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memasuki usia angkatan kerja maupun yang sudah bekerja. Nah, di sini juga ada pengertian sumber daya manusia secara mikro, adalah orang yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi yang disebut sebagai karyawan, pegawai, buruh, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian ekonomi secara makro dan mikro tersebut, lebih dalam lagi bahwa sumber daya manusia adalah orang yang bekerja sebagai mentor penggerak pada suatu perusahaan dan berfungsi sebagai aset perusahaan atau institusi yang diperhitungkan dan perlu dikembangkan lagi kemampuan atau hard skill-nya serta soft skill-nya. Nah, sumber daya manusia yang terdiri dari daya fisik dan fisik inilah yang menjadi roda penggerak sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang perlu dikembangkan lagi skillnya, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang kompeten atau sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yaitu tentang macam-macam sumber daya manusia. Nah, macam-macam sumber daya manusia ini terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama yaitu sumber daya fisik. Nah, dengan adanya energi yang tersimpan dalam ototnya, manusia bisa untuk bekerja dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan. Yang kedua yaitu sumber daya mental. Manusia di sini memiliki kemampuan untuk berpikir, di mana itu adalah hal yang sangat penting karena berpikir adalah landasan utama bagi kebudayaan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dapat mengelola sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya dan dapat mengubah keadaan sumber daya alam berkat kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, dengan menggunakan akal dan budinya, manusia memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh sebab itu, manusia itu tidak akan dilihat sebagai sumber energi, tapi yang paling utama adalah sebagai sumber daya cipta atau lebih dikenal dengan sumber daya mental ya, yang sangat penting bagi perkembangan kebudayaan manusia. Yang berikut yaitu adapun fungsi dari sumber daya manusia. Yang berikut itu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja atau manpower di sini adalah seluruh penduduk yang mempunyai usia siap kerja atau produktif. Tenaga kerja memiliki kemampuan untuk memberikan jasa setiap satu waktu yang dapat menghasilkan produk berupa barang maupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Nah, di sini itu ada juga tenaga ahli yang dimana sumber daya manusia dapat difungsikan sesuai bidang dan kemampuannya. Salah satunya yaitu sebagai tenaga ahli bagi suatu perusahaan atau dalam sebuah negara. Yang berikut yaitu pemimpin. Nah, sumber daya manusia yang memiliki kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mampu sehingga dalam hal ini akhirnya bisa berperan sebagai bagian adanya pemimpin bagi suatu golongan perusahaan maupun organisasi. Yang berikutlah itu tenaga usahawan. Nah, di sini sumber daya manusia yang bisa berperan menjadi tenaga usahawan ialah mereka yang dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan suatu produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak maupun lingkungannya.
Nah, berikut yaitu pengembangan iptek. Nah, sumber daya manusia juga memiliki fungsi utama dalam penemuan dan pengembangan ilmu sehingga bisa digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri atau lingkungannya dan orang lain termasuk perusahaan ataupun organisasi. Yang berikut yaitu ada pun juga ya faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi, betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, di sini itu sumber daya manusia yang berkualitas itu dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Nah, dengan adanya pendidikan tersebut, sesuatu yang ingin dicapai oleh organisasi dapat terwujud. Atau seperti pada negara-negara yang maju ya, pada umumnya memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Yang berikut yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia, misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan berbagai macam lingkungan lainnya. Yang berikut yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini ada pun upaya ya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Yang pertama yang itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia umumnya itu berfokus pada pendidikan ya, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dalam hal ini pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga ya. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dari dasar, lalu mempermudah akses menuju perguruan tinggi pun semakin disiapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, di sini pendidikan juga itu harus mampu ya menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan pemikiran yang besar untuk membangun negerinya. Nah, di sini pendidikan itu bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab semua orang, apalagi kita sebagai generasi masa depannya. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk kemajuan negeri harus menjadi komitmen maupun kesadaran bersama-sama. Yang berikut sumber daya pelaksanaan dan pengelolaan manusia. Nah, di sini pertama yaitu pengelolaan sumber daya melalui mutasi. Di sini kita akan menjelaskan tentang mutasi dulu. Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang dianggap setingkat atau sejajar. Mutasi merupakan aspek yang penting untuk menghilangkan rasa jenuh atau bosan menghadapi pekerjaan pada diri pegawai. Mutasi akan terjadi bila adanya lowongan suatu jabatan yang harus segera diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui promosi. Nah, promosi di sini adalah kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi perusahaan, promosi merupakan alat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan prestasi dan moral pegawai di dalamnya. Yang berikut yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi. Nah, motivasi adalah suatu perangsang dan dorongan bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Motivasi dapat berupa inspirasi, semangat, dan dorongan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan wirausahawan. Berarti di sini dijelaskan bahwa motivasi itu suatu penggerak ya, suatu penggerak atau dorongan yang memberikan semangat agar karyawan-karyawan yang bekerja bisa bekerja dengan baik dan semangat, lebih semangat. Yang berikut yaitu pengelolaan sumber daya manusia melalui accounting. Nah, di sini untuk melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, itu perlu juga diadakan tindakan accounting atau bisa disebut dengan penggerakan. Ini semata-mata ditunjukkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang penuh disiplin, taat, patuh, dan setia dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Oke, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.